Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Kita akan terus memikirkan kebenaran, belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan satu barang sederhana, tetapi bukan tidak bisa. Roh Kudus akan tolong kita, Roh Kudus akan pimpin kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun sebelum lanjut dalam perenungan pemikiran kita tentang berbagai dimensi yang kita gumuli, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan indah di dalam dimensi iman Kristiani. Kami kembali boleh belajar merenungkan kebenaran firman-Mu, dihidupi olehnya, untuk menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan hidup sesuai kehendak Tuhan dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 5 dikatakan begini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah dia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan kebenaran ini menjadi sangat menarik. Apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan orang percaya menjadi sangat menarik. Prinsip apa yang Tuhan mau terapkan sebetulnya dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan pemelihara, bahwa Tuhan menjaga umat kepunyaannya di dalam hari-harinya. Nah, sekarang kita akan memikirkan bagaimana berkat itu terjadi dalam apa yang kita dapatkan di kehidupan kita. Ya, kita pernah memikirkan berkat dalam kehilangan, tetapi juga kita akan memikirkan berkat dalam pendapatan atau menemukan atau penemuan dalam hidup ini. Peristiwa Yusuf sama-sama kita belajar, saudara. Yusuf adalah seorang anak yang sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Kemudian Yusuf bercerita tentang sebuah mimpi di mana seluruh anggota keluarga plus papa mamanya sujud kepada dia. Nah, kemudian mimpi yang disampaikan dengan ketulusan hati menjadi amuk amarah bagi seluruh isi keluarga, menganggap Yusuf sombong. Dan banyak juga orang berkata, ya itulah Yusuf muda berbuat kesalahan, dia sombong. Sayang, kadang-kala kita tidak mengerti cara membaca Alkitab dengan baik. Yusuf bukan sombong. Yusuf hanya menceritakan apa yang dimimpikannya yang Tuhan beritahu. Kalau memang sombong, Tuhanlah yang memberi mimpi itu yang sombong. Kenapa diberinya kepada Yusuf apa yang harus dikatakannya? Yusuf tidak perlu mendemonstrasikan sebuah kerendahan hati dengan berbohong, kan begitu ya? Oh, sebenarnya enggak sih, mimpinya begini dan begitu. Bisa saja dimodifikasi. Itu basa-basi. Kebenaran memang seringkali tidak menyenangkan bagi telinga ini. Kebenaran seringkali memang menjengkelkan bagi sekelompok orang. Tetapi itulah kebenaran. Siapa saja pun akan dibantai oleh kebenaran itu. Tidak peduli apa jabatan saudara, apa posisi saudara. Termasuk saya sebagai pendeta pun akan dihantam oleh kebenaran. Karena itulah kita harus belajar mencintai kebenaran dengan cara hidup benar, sehingga kita tidak lari daripada apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Peristiwa atau apa yang dialami oleh Yusuf menjadi satu peristiwa yang luar biasa. Kita sedikit ke belakang dan bercerita latar belakangnya, bukan? Kita mengingat bagaimana Yusuf dijual oleh saudaranya. Mula-mula rencana pembunuhan, tetapi kemudian tidak jadi, ya udah memberikan usulan supaya Yusuf dijual saja. Lalu Yusuf dijual, saudaraku yang kekasih. Lalu sampai ke Mesir, dia menjadi budak. Ringkat cerita, dia jadi budak tetap setia masuk penjara. Ringkat cerita, dia tetap setia di dalam penjara, tetapi sekarang nyampe ke istana. Wah, ceritanya kan itu ya. Nah, sekarang kita akan bercerita bagaimana soal istana ini dulu. Ada bagian-bagian episode lain yang menarik dalam kehidupan seorang Yusuf.
episode yang mempunyai angle-angle tersendiri yang sangat mengagumkan dalam kisah pemeliharaan Tuhan terhadap anak yang dikasihinya. Saudara-saudara, Yusuf mendapatkan posisi untuk kemudian menjadi orang penting di tempat Firaun. Kenapa? Itu pertanyaannya. Maka kita melihat ada latar belakang peristiwa yang penting. Ketika Mesir menghadapi kesulitan yang sedang mengintainya. Mesir akan menghadapi suatu peristiwa yang berat dalam perjalanannya. Oleh karena itu, pada waktu itu ditanyakan ada sebuah mimpi yang tak ada bisa menerjemahkan. Maka teringatlah ya seorang pegawai raja yang pernah dipenjara dan menubuatkan tentang arti mimpi atau menerjemahkan arti mimpi dari mimpinya, dan ternyata betul. Dia bilang orang itu luar biasa sekali, tepat seperti apa yang dikatakannya, itu yang kualami. Sehingga kemudian Yusuf dibawa ke istana, lalu dia mulai berbicara tentang peristiwa apa yang terjadi, kelaparan dan panen. Didahului dengan panen yang panjang lalu kelaparan yang panjang. Maka kemudian Yusuf diminta untuk menjadi orang mengatur bagaimana menghadapi kemungkinan itu. Tidak ada satupun orang bijak yang bisa mengerti di dalam istana. Tapi saya percaya ketika semuanya bergerak lalu fenomena itu makin nyata, betul sekali. Maka Yusuf dengan segera diberikan satu kerja yang luar biasa bagaimana mengantisipasi masa panen. Jadi saudara, latar belakang sangat jelas. Karir Ayub dimulai dengan situasi yang pelik. Karir Ayub dimulai dengan satu situasi yang tak mungkin diciptakannya, yaitu panen besar dan kelaparan besar. Siapa yang bisa bikin itu? Kan Tuhan. Karena itulah setting latar belakang, situasi yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Tuhan yang mengerjakan. Sehingga situasi yang sangat pelik itu diawali pula dengan mimpi, bukan kebetulan, tetapi Tuhan pula yang mengerjakan. Mimpi tidak ada yang bisa menerjemahkan kecuali Yusuf, bukan kebetulan, Tuhanlah yang membawa. Sehingga lewat inilah Yusuf masuk untuk berkarya. Oleh karena itu, apa yang kita temukan dalam hidup kita, apa yang kita dapati dalam hidup kita, ada latar belakang yang sudah terjadi yang perlu kita pahami. Jejak-jejak pemeliharaan Allah yang nyata di sana. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang luar biasa. Kemudian kita berkata, wah ini keunggulan saya. Lalu kita berpikir kita yang hebat, kita yang luar biasa. Ini penyakit banyak manusia yang kemudian sombong dengan apa yang ada. Lalu kemudian mereka berbuat salah, saudaraku yang kekasih. Kita tidak boleh seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Itu yang penting. Nah, latar belakang tadi sangat jelas. Bagaimana Allah telah berkarya menggiring Yusuf masuk ke dalam rencana suksesnya Allah yang hebat itu. Yusuf ada di sana. Yusuf terlibat di sana. Itu bukan karena dia. Yusuf ada di sana. Yusuf terlibat di sana. Itu karena Yesus Kristus Tuhan kita. Yusuf tidak ada di sana, tapi Yusuf memainkan perannya. Itu karena Tuhan yang membuatnya. Artinya Yusuf tidak ada dalam rencana membuat setting latar belakang, tetapi dia terlibat di dalamnya. Oleh karena itu bagian yang pertama, latar belakang yang Tuhan buat. Dan latar belakang itu pertama menyangkut mimpi. Ya, sudah ada penghubungnya pegawai raja yang bermimpi. Lalu raja punya mimpi dan Yusuf punya kesempatan menerjemahkan. Yang kedua bukan saja mimpi, tetapi kemudian juga berbicara tentang peristiwa besar yang akan terjadi, yaitu panen dan kelaparan yang akan mewarnai. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa menafsir, lalu bagaimana mengantisipasi, sehingga Yusuf menjadi juru selamat dalam tanda petik satu-satunya untuk Mesir pada waktu itu. Nah, tiga aspek ini membawa Yusuf kepada sebuah karya baru, sebuah prestasi baru, sebuah pekerjaan baru sebagai seorang laskar yang tangguh, murid Kristus yang menjaga kesucian. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bukankah itu luar biasa? Mestinya inilah yang kita pikirkan dan inilah yang kita lihat. Rencana Tuhan begitu hebatnya bagi seorang Yusuf. Rencana Tuhan begitu agungnya bagi seorang Yusuf. Sehingga Yusuf mendapatkan nilai penting dalam hidupnya. Yusuf mendapatkan nilai penting dalam hari-harinya. Yusuf mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang yang lainnya. Yusuf menjadi seorang yang luar biasa. Saudara-saudara, Yusuf mendapatkan belas kasihan Allah. Latar belakang ada. Maka yang gelombang kedua terjadi. Peristiwa panen besar itu tiba.
Lalu kemudian Yusuf sudah ada di sana. Bagaimana Yusuf mesti mengelolanya? Bagaimana Yusuf mesti mengaturnya? Lagi-lagi kita lihat peran Tuhan. Yusuf bukan orang bodoh. Maka Tuhan taruh dia di sana. Ada janda miskin yang dipakai Tuhan. Beda judulnya. Jandanya itu nggak dijadikan ratu, saudara. Ya. Tetapi Yusuf yang cerdas dijadikan pangeran luar biasa. Ketika Esther, ponakan Mordekai, jadi ratu, saudara bisa melihat dia punya kelas. Dia juga tidak sekedar biasa-biasa saja, tetapi ada nilai dalam diri kecerdasannya, saudara. Jadi tiap orang dipakai Tuhan unik pada dirinya. Petrus tidak dipakai menulis lebih dari separuh Alkitab, karena memang secara educated Petrus kalah dengan Paulus. Maka ini dipakai keunggulan ini oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Paulus sebagai rasul yang paling terakhir menulis lebih banyak dari rasul lain. Lebih dari separuh kitab perjanjian baru dia yang tulis. Tetapi jangan lupa, Paulus pintar, itu pun Tuhan. Bukan saja Paulus pintar, itu pun Tuhan. Tetapi Paulus juga mempunyai pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Itu juga perjalanan yang Tuhan pimpin. Jadi Petrus dibawa dari sebelah kiri misalnya. Lalu ini dari sebelah sini. Lalu kemudian dua-duanya bertemu dan melayani Tuhan. Itu perjalanan hidup kita. Begitulah Yusuf dipimpin, dituntun oleh Tuhan untuk mendapatkan suksesnya. Untuk mendapatkan bagiannya. Sehingga Yusuf berjalan dengan dinamis, bergerak dengan cara luar biasa, saudara. Sampai kemudian Yusuf menemukan kebenaran yang luar biasa itu. Yusuf menemukan posisi yang hebat itu. Maka Yusuf menjadi orang kedua sesudah Firaun. Dia menjadi orang yang diandalkan oleh Firaun. Kecerdasannya mendukung. Tuhan tambahkan hikmat kepada Yusuf. Cobalah pikirkan bagaimana mengelola panen yang panjang. Dalam kegenapan bilangan 7 tahun yang tak sederhana. Bagaimana bisa mengatur stokisnya, bagaimana bisa menjual dan menyimpan untuk persediaan tahunan kemudian. Waduh, itu berat setengah mati. Kita menyimpan stok saja, saudara. Kalau kita bilang punya stok 3 bulan di bulog beras kita udah bagus, bukan? Nah, kalau tahunan kayak apa itu? Kalau tahunan menyimpan itu untuk kebutuhan ya, sekian, anggaplah 1-2 juta orang pada waktu itu penduduk Mesir. Ya, kalau kita kira-kira ambil angka-angka biasa saja, maka kalau kita bilang 1 jutaan atau sekitar itu, maka kita bisa membayangkan bagaimana mengatur logistik tahunan untuk sekian orang. Ya, ada gempa, ada saudara kita kena bencana, mengatur distribusi makan minumnya saja sudah babak belur. Bagaimana lagi kalau itu berlanjut bertahun-tahun? Betapa jeniusnya Yusuf. Sehingga di dalam istilah stokis, kalau kita bilang ya inventory kan begitu ya. Sistem inventory yang dia pakai itu tidak jelas yang apa. Tetapi yang jelas yang paling canggih lah kan begitu, saudara. Ya, sehingga dia tahu mana yang dijual, lalu berapa persen yang mesti disimpan, lalu dihitung kali manusia. Itu baru alokasinya. Tapi ada aspek yang kedua dalam alokasi itu. Bagaimana tingkat ketahanannya? Menyimpan bertahun-tahun pakai apa mengawetkannya? Sekarang beras kelamaan sedikit saja sudah jamuran, sudah kutuan kan begitu kan. Lalu bagaimana bisa ini bertahun-tahun? Ya, menyimpan itu, mengatur itu. Oke lah, mungkin belum dikuliti gandumnya. Ya, tapi bagaimana mengelolanya? Itu kan luar biasa sekali. Sehingga dia menjadi tepat pada waktunya, terpakai pada waktunya. Sehingga dia awet dan terus berlanjut dengan cara yang luar biasa. Tingkat kekeringan, tingkat kelembapan dan seterusnya, bukan? Ini kan menjadi menarik sehingga kita bisa melihat dan membayangkan betapa hebatnya cerdasnya Yusuf mengkoordinasi semua orang-orang yang ada di sana pada zamannya. Sehingga betul-betul mereka mengalami panen yang maksimal, lalu mereka bisa menjual, mendatangkan keuntungan uang rupiah karena demand pada waktu itu amat sangat tinggi. Seluruh dunia mengalami pada waktu itu digambarkan kelaparan itu. Itu juga membuat anak-anak Yakub yaitu saudara Yusuf harus datang sampai ke Mesir untuk mencari makan. Nah, jadi kita bisa melihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa unggulnya seorang Yusuf bisa menjual. Kalau sudah supply dan demandnya lebih tinggi, ya supply-nya rendah, harganya kan luar biasa itu ya. Itulah harga yang dialami oleh Mesir ketika mereka menjual hasil panen gandum mereka yang luar biasa itu. Di situ Yusuf mengelolanya. Tetapi yang menarik, Yusuf tidak memeras orang. Tidak ada catatan dikatakan, maka Yusuf memanfaatkan kesempatan untuk mengambil untung sebesar-besarnya. Seperti banyak bencana,
harga-harga pada naik, dimanfaatkan. Orang-orang yang sudah jadi korban, harta benda mereka dijual murah, dimanfaatkan. Tentu dalam dagang sah-sah saja, tapi dalam etika apa ia pantas. Mereka sedang kemalangan kesulitan, kalau ada yang kita bisa bantu. Biasa beli 10 perak ya kita beli 10,1 ya, sedikit kita mahalkan. Kalaupun tidak ya belilah sebagaimana harga biasanya, supaya orang-orang itu mempunyai tambahan dalam kesulitannya, sehingga mereka bisa menikmati apa yang mereka jual ini, sehingga tidak ada semacam kesedihan mendalam, ya aduh sudah susah jual barang mesti murah. Ironis saudara yang kekasih. Kita bisa membayangkan saudara betapa sulitnya mengatur segala sesuatu, tapi Yusuf berhasil. Tidak ada tercatat dia memanfaatkan keuntungan di dalam kesempitan. Tidak ada tercatat kemudian ketika demand tinggi dia menaikkan harga seenaknya. Saya pikir Yusuf bukan saja punya otak yang encer yang luar biasa, tapi punya hati yang lembut dan penuh cinta kasih sayang. Itu jarang sekali. Kita melihat di dalam pengungsian, kita melihat ada saudara kita yang kena gempa, dan kita membaca di media-media, mereka harus menjual barangnya dengan murah, mereka terpaksa. Sayang sebanyak yang memanfaatkan dan membeli dengan murah dengan alasan sebetulnya mungkin saya nggak pengen, nggak butuh, nggak ini, tapi ya oke lah untuk membantu, padahal itu bukan membantu. Seharusnya kita mau membeli kepada mereka dengan harga yang sewajarnya. Bahkan kalau perlu kita menambah namanya bersimpati terhadap kesusahan, bukan mengambil keuntungan dalam kesempitan, tapi dalam transaksi dagang ya semua sah-sah saja. Bahkan seringkali orang menimbun beras, menimbun gula, menimbun lain-lainnya supaya demand tinggi, suplai rendah, lalu harga naik dan menggila, lalu mulai melakukan transaksi dagang yang sangat menguntungkan tapi sangat penuh dengan kekejaman. Tapi itulah manusia. Yusuf enggak begitu, saudara-saudaraku. Oleh karena itulah Yusuf berhasil dan Yusuf sukses, disukai oleh banyak orang. Saya percaya seluruh bangsa-bangsa akan berkata, wah yang mengatur di sana itu ada seorang yang bukan Mesir tetapi hatinya baik. Nama Yusuf harum sekali. Sampai kemana-mana semua orang datang dan tahu makanan hanya ada di Mesir. Dan mereka belanja ke sana dan tidak ada yang pulang dengan kecewa. Seluruh rakyat Mesir pun kagum kepada Yusuf karena Yusuf tidak memanfaatkan kesempatan untuk membuat yang miskin tambah miskin atau yang kaya tambah kaya. Karena tidak ada kolusi di sana. Itu Yusuf luar biasa saudara-saudara. Ia menemukan jabatan karena berkat Tuhan. Dan dia sadar itu. Itu sebab episode ketiga. Ketika kemudian dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika kemudian mereka berdiskusi tentang situasi di dalam keluarga. Ketika Yusuf menyatakan dirinya, takutlah saudara-saudaranya. Matilah kita. Ini Yusuf yang kita jual. Ternyata sekarang dia justru jadi pangeran muda. Di mana kita membutuhkan gandum kita. Matilah kita karena dia berkuasa. Dan mereka sedang ada di istana, di mana para dayang-dayang, di mana para pasukan ada di belakang Yusuf yang tak mungkin terlawan. Mereka gemetar, mereka ketakutan waktu disapa. Tetapi Yusuf berkata, jangan takut saudaraku, akulah Yusuf yang kamu jual. Jangan gentar. Memang kamu mereka-reka yang jahat. Memang kamu menjual aku dalam kebencian. Memang kamu menjual aku dalam kejahatan hatimu. Tetapi, ini yang saya suka yang dikatakan Paulus. Ya jangan sesali. Karena apa? Karena untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf merasa dia disuruh Allah mendahului seluruh anggota keluarganya untuk ke Mesir, menolong dan menyelamatkan keluarganya. Yusuf tidak melihat bahwa dia ke Mesir karena karyanya, bahwa dia ke Mesir dan menjadi pangeran muda karena hebatnya, bahwa dia jadi orang penting bukan karena keunggulannya, tetapi dia tahu betul itu karena kemurahan Allah yang Allah kerjakan lewat kesulitan kepahitan dalam kehidupannya. Yusuf tidak marah kepada Tuhan dan berkata, kenapa kau biarkan aku dibuang jadi budak? Yusuf tidak marah kepada Tuhan dan berkata, kenapa kau biarkan istri Potifar memfitnahku sehingga dipenjara? No. Enggak ada saudaraku. Yusuf bersyukur untuk semuanya, untuk apa yang sudah terjadi. Bahkan ketika di istana, ia bukan saja tidak marah kepada Tuhan, bahkan kepada saudaranya yang jelas-jelas menjual dia. Itulah orang yang sadar. Apa yang didapatkannya, apa yang dipunyanya, apa yang dimilikinya, apa yang ditemukannya datang dari Tuhan, bukan kehendak diri. Apa yang dipunyainya, apa yang ditemuinya, apa yang dimilikinya anugerah ilahi, bukan kemauan sendiri.
Alangkah amat sangat luar biasanya. Itu yang dikerjakan dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga ini betul-betul menjadi bagian yang sangat luar biasa dalam hidup orang percaya. Ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat perkasa dalam hidup orang percaya. Puji Tuhan. Tuhan melakukan karya yang besar. Puji Tuhan. Tuhan membuat perkara-perkara hebat dalam kehidupan anak-anaknya. Puji Tuhan. Semua boleh kita jalani dalam hari-hari kita. Puji Tuhan. Itu sudah seharusnya kita memuji Dia, memuliakan Dia. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini, yang melakukan karya-karya spektakuler bagi tiap anak-anaknya. Tidak ada yang kita dapatkan yang bukan dari Tuhan. Tidak ada yang kita temukan yang bukan dari Tuhan. Kita bukan apa-apa, tetapi Tuhanlah yang apa-apa. Membuat kita yang gak apa-apa bisa jadi apa-apa. Iya kan? Jadi karena itu Yusuf mempunyai kesadaran besar. Ketika aku mendapatkan jabatan ini, Tuhan, dia tidak memakai jabatan yang didapatkannya untuk membalas saudara-saudaranya. Kalau dia mau dia bisa sekali. Punya alasan, kuat sekali. Sudah pantas dia melakukan itu atas kejahatan saudaranya. Tetapi ia tidak melihat itu sebagai sebuah ajas untuk memanfaatkan. Ia tidak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah apa yang benar. Yang dia lakukan apa adalah yang seharusnya. Yang dia lakukan adalah tindakan yang luar biasa. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana melakukan apa yang seharusnya. Dan dia memperjuangkan itu dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudaraku, pernahkah engkau berpikir, itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melewati hari-hari kita. Pernahkah engkau berpikir, bagaimana seharusnya kita hidup menyenangkan hati Tuhan kita. Yusuf tidak pernah merasa dia kalah-kali. Yusuf tidak pernah merasa dijahati. Yusuf tidak pernah merasa kecewa dengan pemeliharaan Tuhan. Yusuf tahu betul, budak bukan apa-apa, penjara bukan masalah. Tuhan yang pelihara, Tuhan berhak membawa kemana saja. Karena itu sebab saya katakan menjadi aneh sekali kalau orang berkata Yusuf orang yang sombong. Saudara tidak bisa deteksi itu. Kalau dia orang yang sombong, mungkin saudara bilang jadi budak merubah dia. Mungkin saudara bilang penjara merubah dia. Tetapi istana pasti akan mengembalikannya kepada kesombongan. Kalau memang benih itu ada pada dirinya. Tetapi tidak. Ini dengan segera kita bisa melihat kualifikasi orang berkelas yang hebat. Orang punya sikap rendah hati yang luar biasa. Orang yang punya visi melihat jauh ke depan. Orang yang cinta pada kebenaran dan tidak akan membantahnya. Yaitu Yusuf. Dalam kebenaran, ketulusan, kejujuran diceritakannya mimpinya. Saudaranya salah mengerti. Papa mamanya pun tentu saja kecewa. Masa iya kami orang tuamu harus tunduk padamu. Tidak salah kekecewaan mereka. Tidak salah kebingungan mereka. Tapi Yusuf hanya menceritakan apa yang ada dan yang bisa dipahaminya. Selebihnya adalah misteri Allah di dalam dia, dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat perjalanan ini terus bergulir. Dan bagaimana Yusuf melewati hari-harinya. Dan bagaimana dia percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dan bagaimana dia menjalaninya dalam ketaatannya. Dan bagaimana dia pula memenangkan pertempurannya. Puji Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Itulah Yusuf. Ya, kalau kita mengenal statement daripada Ayub, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, maka kita mengenal statement daripada Yusuf. Memang kamu mereka-reka perkara yang jahat, tetapi Tuhan membuatnya untuk memelihara kehidupan kita. Berapa luar biasanya kita belajar dari dua tokoh beriman dalam perjanjian lama ini. Seharusnya itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi kita seringkali bersikap salah. Seringkali kita mengandalkan keunggulan hidup kita. Seringkali kita mengandalkan apa yang kita lakukan dan mengabaikan Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menceritakan kebenaran yang tak terbantah, yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Alkitab menceritakan kemenangan yang tak terbantah, yang seharusnya mewarnai hari-hari kita. Oleh karena itu, demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup itu, jangan pernah engkau melecehkan pemeliharaan Tuhan. Dan jangan pernah kau salah paham. Lalu engkau menganggap Tuhan tidak lagi ada dalam hidupmu. Dan engkau menganggap semuanya usahamu. Engkau menganggap semuanya karyamu. Salah. Apa yang kau dapatkan, apa yang kau temukan dalam hidupmu, itu anugerah.
keringatmu, banting tulangmu, atau mungkin pencala yang menghajar kau, atau kayu yang menghambat kau, atau rotan yang mencambukmu dan memicu engkau mendapat suksesmu, ingat, di situ Tuhan ada dan berkarya dan bekerja. Jangan besar kepala. Di situ Dia menyapamu, membentukmu, menolongmu, mengerti dan berkatalah, tidak ada yang salah dalam hidup ini. Yusuf tidak menyisakan sedikit pun dendam dalam batin terhadap saudaranya, padahal perbuatan mereka sangat amat keterlaluan luar biasa. Menjual adik sebagai budak itu mengerikan. Lebih bagus membunuh supaya tidak merasakan penderitaan. Budak memang hidup, tapi dia sudah tidak hidup pada dirinya, karena harga dirinya sudah menjadi milik tuannya, nyawanya milik tuannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kesadaran bahwa berkat Tuhan ada pada apa yang kita temukan. Berkat Tuhan ada pada apa yang kita dapatkan, entah jabatan, entah harta, entah kesempatan, entah apapun itu namanya, datang dari Tuhan. Sekali lagi datang dari Tuhan, sekali lagi datang dari Tuhan untuk kita. Karena itu pelihara hidupmu, jalani hari-harimu, lakukan apa yang Tuhan mau, supaya kau tidak salah dalam hidupmu. Tuhan berkati kita dalam apa yang kita dapatkan. Tetapi ingat, jangan lupa Tuhan juga memberkati kita ketika kita kehilangan. Ini yang harus paham. Jadi jangan picik lalu bilang, Tuhan memberkati kita, anak Tuhan, anak Yesus pasti kaya raya. Kalau miskin dikutuk, kau yang terkutuk. Karena Alkitab tidak ajar itu. Kau sudah menghina orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkatinya dalam kemiskinannya. Tapi kau sudah memuji orang-orang kaya yang mencuri dalam kekayaannya. Jangan sampai Tuhan murka terhadap kita. Berubahlah dan belajarlah. Karena itu lain kali jangan banyak bicara sebelum kita belajar yang mengerti yang benar. Pelajari baik-baik supaya jangan salah firman Tuhan itu. Ya, maksud baik saja tidak cukup. Kita juga cukup dan harus punya pengetahuan yang baik. Supaya dengan maksud yang baik, kita beritakan berita yang baik. Dengan pengetahuan yang baik, maka kita akan menegakkan kebaikan dalam hidup ini. Alangkah amat sangat indahnya. Itulah seharusnya gairah kita, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat menemukan hal-hal yang luar biasa dalam diri kita. Semoga kau menyadari apa yang kau punya, apa yang kau dapatkan datang dari Tuhan. Karena itu bawa ke kaki Tuhan, sujud di kaki Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan jangan jadi sombong karenanya. Tuhan menolongmu menemukan kesejatian itu. Tuhan memberkatimu untuk selalu sadar apa yang kau punya, yang kau dapatkan datang dari Tuhan, berkat Tuhan yang limpah. Amin. Saudaraku yang kekasih, selalu senang kalau kita bisa bertemu dalam dimensi iman Kristiani, dan selalu senang mengingatkan saudara terus berdoa mendukung pelayanan kita, supaya kita terus bergerak maju menyuarakan kebenaran, ya, tanpa pamrih atau tanpa motif-motif terselubung di dalamnya. Tapi belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkati saudara dimanapun saudara ada. Belajarlah hidup dalam kebenaran. Dan ingat, apa yang kita dapatkan datang dari Dia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami punya. Terima kasih untuk apa yang kami temukan dalam kehidupan. Di perjalanan hari-hari kami, ingatkan kami. Kami memang berkeringat, kami memang capek, kami memang letih, bahkan mungkin lutut kami berdarah untuk mencari keberhasilan. Tetapi ketika kami mendapatkannya, ingatkan kami, lutut berdarah, kaki yang terluka, berjalan yang susah, Tuhan, keringat yang tercucur, tetap tidak akan ada gunanya jika Tuhan tidak menyertai kami. Karena itu kami berterima kasih untuk rencana agung-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajar-ajari kami terus bersyukur padamu, sehingga apa yang kami punya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus sumber berkat itu, kami berdoa bersyukur pada Bapa dalam sorga. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa dengan ajaran dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Amin.